wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Rizky Ramadhani dengan NIM 2309116008. Saya dari Sistem Informasi A angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan baris kode yang sudah saya buat dari mini project 1 sampai final project ini dengan tema sistem pesanan kue atau toko kue. Terima kasih, silakan ditonton. Mula-mula saya mulai dari import modul. Di sini saya menggunakan 3 modul, yaitu yang pertama import OS. Nah, yang di sini digunakan untuk membersihkan layar terminal atau mengakses file sistem. Saya di sini menggunakan OS sistem CLS. Nah, perintahnya ini namanya adalah CLS. CLS ini digunakan untuk membersihkan layar terminal pada sistem operasi Windows. Artinya, baris ini yang akan menghapus konten yang ada di layar terminal yang saya gunakan. Selanjutnya saya menggunakan modul from datetime import datetime. Di sini saya mengimport kelas dari datetime dan dari modul datetime. Jadi artinya di sini saya datetime ini digunakan untuk menampilkan tanggal dan waktu. Jadi saya di sini ada menggunakan kayak tanggal dan waktu. Jadi modul inilah yang memunculkan tanggal dan waktu itu dengan otomatis. Selanjutnya, saya menggunakan modul from pretty table, import pretty table. Di sini digunakan untuk membuat tabel yang terstruktur dengan rapi di dalam program yang saya buat ini. Jadi kayak lebih rapi lah data-data yang saya gunakan dan saya mau tampilkan di dalam program ini. Selanjutnya ada class node. Nah, class node ini adalah struktur data dasar untuk membangun linked list dalam Python. Nah, berfungsi untuk menyimpan atau sebuah wadah untuk menyimpan data dan menghubungkan node-node lain di dalam linked list ini. Jadi di sini yang pertama itu ada dev init self data node. Nah, ini digunakan saat memanggil node baru. Jadi sedangkan self itu mengacu pada node yang sedang dibuat, sedangkan data sama dengan node itu kayak dia itu sebenarnya optional. Itu tempat untuk menyimpan data di dalam node. Selanjutnya, di sini juga ada self data sama dengan data di sini untuk menyimpan data di dalam node, sedangkan self next sama dengan node ini untuk menghubungkan antara node ke node yang berikutnya. Selanjutnya, saya juga ada kelas lagi yaitu kelas sistem pesanan kue. Nah, di baris ini kita kayak membuat sebuah kelas baru yang bernama sistem pesan kue. Nah, kelas ini digunakan untuk menyimpan atau sebuah wadah untuk membuat objek-objek yang berhubungan dengan sistem pemesanan kue ini. Nah, selanjutnya ada dev init dalam kurung self. Nah, di sini untuk mendefinisikan fungsi khusus yang akan dipanggil secara otomatis setiap kali objek yang baru dari kelas sistem pesanan kue ini dibuat. Fungsinya untuk menginisialisasi objek tersebut. Selanjutnya di sini juga ada self head dan self pesanan. Di sini self head itu digunakan untuk menginisialisasi atribut head dari objek. Objeknya itu objek pesanan kue dengan nilai none. Head ini kemungkinan besar digunakan untuk menunjuk ke node pertama di dalam sebuah linked list yang nantinya mungkin akan menyimpan data pemesanan dari sistem pesanan kue ini. Selanjutnya, node ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kayak belum ada data atau node yang ada di dalam pemesanan kue ini. Self pesanan sama dengan nona baris ini untuk menginisialisasi dari atribut pesanan dari objeknya itu sistem pesan kue, sedangkan ada kayak atributnya itu. Nah, atribut ini digunakan untuk menyimpan informasi atau data-data sementara mengenai pemesanan yang akan atau yang sedang dibuat oleh saya, misalkan yang di dalam create. Yang pertama tuh dev ditambah di awal. Metode ini digunakan untuk menambahkan data baru di awal linked list. Ketika kita menambahkan data baru di awal, kita hanya perlu membuat node baru dan akan menetapkan next dari node baru tersebut ke node yang saat ini menjadi kepala atau head dari linked list. Kemudian kita akan memperbarui head untuk menunjuk ke node baru tersebut.
Selanjutnya ada function kedua yaitu def tambah di akhir. Nah, def tambah di akhir ini digunakan untuk menambahkan data baru tapi di akhir dari linked list. Jadi awalnya kita itu kan membuat node baru. Lalu jika linked listnya itu masih kosong, maka node baru tersebut akan menjadi head. Jika linked list itu nggak kosong, kita akan mencari node terakhir dari linked list dan menetapkan next dari node tersebut akan ke node yang baru. Selanjutnya ada function def tambah di tengah. Nah, metode ini digunakan untuk menambahkan data baru setelah node tertentu atau disebut pref node. Nah, jika pref node-nya ini tidak ditemukan, maka data tidak akan ditambahkan. Dan jika pref node ini ditemukan, maka kita akan membuat node baru dan akan menetapkan next dari node baru tersebut ke next dari pref node. Kemudian akan menetapkan lagi next dari pref node tersebut ke node yang baru. Selanjutnya di sini ada def tampilkan. Nah, digunakan untuk menampilkan isi dari linked list dengan mencetak data dari setiap node secara berurutan. Jadi kayak ini untuk menampilkan node-node yang tadi yang sudah kita buat gitu. Selanjutnya di sini saya punya create dari def atau function dari buat pesanan untuk kue-kue ini. Nah, di sini digunakan untuk membuat pesanan baru di dalam sistem pesan kue ini. Metode ini menerima beberapa atribut. Jadi kayak yang di atas yang samping def buat pesanan itu ada self, nama kue, harga, jumlah pesanan, dan lain-lain itu namanya itu atribut. Nah, metode ini digunakan untuk memberikan opsi menentukan di mana pesanan akan ditambahkan di dalam linked list yang tadi. Jadi makanya tadi ada 3 function kan, tambah di awal, tambah di akhir, sama tambah di tengah. Nah, jadi di sini juga kita untuk menentukannya. Setelah kita menambahkan pesanan, nah metode ini akan memanggil fungsi dari sorting pesanan untuk mengurutkan pesanan itu berdasarkan ID. Jadi saya nanti ada mensorting pesanan. Nah, struktur data yang saya gunakan di sini itu linked list. Nah, linked list apa yang saya gunakan itu adalah single linked list. Kenapa saya menggunakan single linked list? Karena setiap node hanya memiliki referensi ke node berikutnya. Jadi, single linked list ini digunakan untuk memungkinkan penambahan dan penghapusan elemen dengan efisien tanpa harus mengalokasikan memori secara besar-besaran yang sepertinya terjadi misalkan di dalam array. Nah, dalam kasus ini linked list yang saya gunakan yaitu single linked list ini digunakan untuk menyimpan daftar pesanan yang saya gunakan. Selanjutnya ada function hitung total pesanan. Nah, di sini saya kan ada kayak total kuenya dan macam-macamnya dan topping. Nah, toppingnya itu beda harga. Jadi saya digunakan def ini untuk menghitung total harga pesanan berdasarkan data yang saya berikan. Hitung total pesanan. Nah, di sini setelah kita kayak ngitung total harga, maka nilai total tersebut akan dikembalikan sebagai hasil dari function hitung total pesanan ini. Ada read atau function untuk baca pesanan. Di sini digunakan untuk menampilkan semua pesanan yang sudah kita buat maupun yang sudah tersimpan di dalam sistem. Nah, di sini ada function baca pesanan, self, pesan ID sama dengan none. Nah, di sini digunakan untuk menerima satu parameter yang opsional yaitu pesan ID. Nah, parameter ini digunakan untuk menanyakan apakah kita hanya menampilkan pesanan dengan ID tertentu atau kayak semua pesanan gitu saja. Ada if not self head di sini digunakan untuk memeriksa apakah linked list yang kita buat itu kosong atau enggak. Kalau misalkan self headnya itu kosong, artinya kan kayak nggak ada elemen di dalam linked list, maka akan dicetak bahwa tidak ada pesanan yang tersedia. Selanjutnya current self head itu digunakan untuk melacak posisi saat di dalam linked list. Jadi kayak di mana kita menambahkan yang tadi tambah awal, akhir atau tengah. Selanjutnya ada while current. Di sini itu kayak looping sederhana atau loop while yang akan dieksekusi selama currentnya tuh nggak non atau nggak ada yang ada isinya. Artinya non dalam linked list itu tuh kayak harus ditampilkan. Selanjutnya ada pesan sama dengan current data. Jadi kita mengambil dari data pesanan di node ini, jadi kayak disusunnya tuh sesuai yang dari tambah awal, akhir atau tengah itu.
ada if pesanan is non or pesan ID sama dengan pesan ID untuk memeriksa bahwa pesan underscore ID itu tidak ditentukan non, atau jika ID pesanan dari data pesanan saat ini sama dengan pesanan ID yang diberikan, maka function ini untuk menampilkan semua pesanan. Dan kalau misalkan pesan ID itu tidak disediakan atau hanya pesan dengan ID tertentu, maka pesan ID ini akan memberikan. Nah, sebenarnya kode ini atau blok dari kode baca pesanan itu atau function ini digunakan untuk mencetak detail pesanannya, kayak ID-nya, namanya, jenis kue, harga, topping, ukuran, jumlah pesanan, nama pelanggan, alamat, tanggal, dan total tadi juga termasuk di dalam baca pesan ini. Jadi yang di sini akan memanggil function hitung total pesanan yang tadi saya kasih di create tadi. Di sini juga ada OS system pause. Nah, OS system pause ini sebuah perintah untuk menunda dari eksekusi program ini sehingga kita atau para pengguna itu memiliki waktu untuk membaca pesanan. Jadi kayak nggak langsung terganti, dia tuh kayak harus dipencet enter baru bisa baca lagi atau melakukan program selanjutnya. Di sini juga pakai kayak pretty table, jadi kayak susunannya itu rapi. Jadi pakai modul pretty table yang saya gunakan di awal tadi. Jadi kayak mudah dibaca, lebih rapi, dan lebih enak lah untuk digunakan. Selanjutnya saya ada di menu update pesanan atau update pesanan. Nah, di sini digunakan untuk memperbarui dari detail pesanan yang ada di dalam sistem. Jadi setelah kita baca dan lihat, kalau misalnya ada yang pengen diperbarui, pakailah function yang ini. Nah, jadi di sini tuh bakal disuruh milih yang mana aja, yang mana yang mau diganti atau diperbarui. Tapi sebelumnya ditanya dulu ID-nya tuh yang mana. Jadi di sini ada if current data ID sama dengan pesan ID. Nah, disitulah untuk mencocokkan, oh yang ID yang disuruh ini cocok gak sama yang bakal ditampilkan. Nah, jadi kayak sesuai lah, jadi nggak salah-salah kalau. Nah, ini kan sudah dipilih tuh, ada beberapa pilihan dari 1 sampai 8. Nah, itu beda-beda. Nah, itu bakal diperbaruin dan disesuaikan sama data yang ada. Nah, kalau misalkan dia ada tadi, dia tuh bakal ngeprint kayak pesanan yang tersedia untuk diperbarui. Jadi setelah ID-nya itu dicocokkan, nah itu tuh kalau misalkan emang ada dan sesuai, dia bakal ngeprint bahwa pesanan yang tersedia itu ada untuk diperbarui. Selanjutnya di sini ada self tamp. Nah, selanjutnya kan ada pin ke-9. Nah, itu tuh untuk keluar. Nah, di keluar ini dia tuh akan menampilkan pembaruan pesanan telah selesai dan nampilin lagi pretty table atau kayak tampilan catatan pesanan yang baru itu bakal ditampilkan dengan yang pembaruan kita tadi. Jadi kayak sudah diperbaiki gitulah. Di update pesanan atau function update pesanan ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui detail pesanannya kayak nama kue, jenis, harga, dan sebagainya dengan memilih opsi yang sesuai dari menu yang disediakan dan sesuai dengan ID yang telah ditentukan oleh para penggunanya. Selanjutnya, saya punya function hapus pesanan. Nah, di hapus pesanan ini bertujuan untuk menghapus pesanan yang sudah kita buat berdasarkan ID yang kita gunakan. Nah, di sini kita langsung ke if current data ID. Nah, di sini sama seperti yang update tadi. Di sini untuk memeriksa apakah ID pesanan yang kita pilih itu ada atau enggak. Jadi kalau misalnya ada, ya kita menemukan pesanan yang akan kita hapus selanjutnya. Nah, di sini tuh ada penggunaan hapus di awal, di akhir, dan di tengah juga, kayak di menu menambah atau membuat pesanan tadi. Jadi dia tuh pasti memeriksa pref note. Kalau misalnya kita di tengah ya, kalau misalkan ada, berarti pesanan yang tersebut akan dihapus, bukanlah pesanan yang pertama dari linked list, tapi kita akan mengubah next dari note sebelumnya atau pref note itu akan melewati note yang akan dihapus. Jadi langsung menghubungkan langsung ke note setelahnya. Jadi kayak nggak langsung dari awal, itu kayak sesuai lah, disusun dulu. Selanjutnya, jika pref note-nya itu masih non, berarti pesanan yang akan dihapus adalah pesanan pertama. Jadi kalau misalnya kosong, ya udah ya pesan pertama yang dihapus. Jadi nggak sesuai urutan gitulah. Kan tadi kalau misalnya ada 3, jadi yang di tengah itu yang bakal dihapus tuh. Selanjutnya, setelah kita menghapus pesanan, nah di program ini akan mencetak pesanan yang berhasil dihapus dan akan menampilkan kembali data yang jadi yang 2 dihapus tadi sudah dihapus. Jadi kan misalnya 3 nih, jadi sisa 2 aja yang akan ditampilkan ke penggunanya.
Lalu di sini saya ada function dari sorting pesanan. Ini merupakan bagian dari suatu objek atau kelas. Nah, type sorting pesanan ini memiliki ascending atau parameter opsional yang menentukan apakah pengurutan tersebut akan menaik dari kecil ke besar. Kalau misalkan dia benar, itu tuh ini, nah itu tuh bakal, kalau misalnya dia bernilai true, dia tuh akan menggunakan secara menarik. Selanjutnya itu ada pesanan list yang ini, yang kosong ini. Nah di situ gunanya adalah untuk menyimpan data pesanan. Selanjutnya current self head ini digunakan untuk melacak posisi saat ini di dalam struktur data yang mungkin merupakan bagian dari linked list. Nah ini gunanya untuk menambahkan current data itu ke dalam pesanan list. Nah, saya di sini menggunakan kan quicksort. Quicksort ini adalah implementasi dari algoritma untuk mengurutnya tuh secara lebih cepat. Misalkan kita ini ya dari sini. Nah, if line data ini digunakan untuk yang panjang datanya itu kurang dari 1 atau sama dengan 1. Jadi kayak pengurutan gitulah. Terus ada pivot. Nah, ini dipilih berdasarkan dari data yang nilai yang kunci yang digunakan. Terus fungsinya less sama greater than pivot ini, kalau yang less itu adalah daftar yang berisi semua elemen dalam data yang kurang dari atau sama dengan pivot berdasarkan nilai kunci yang diberikan. Sedangkan yang terus ada if str ini digunakan untuk membuat penyortiran tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Jadi kayak dia tuh ya mesti kamu suka yang besar ya udah gak apa-apa gitu. Selanjutnya ada greater than pivot. Penjelasannya ini yaitu daftar yang berisi semua elemen dalam data yang lebih besar dari pivot berdasarkan nilai kunci yang diberikan. Nah, terus kita ke ini yang if ascending. Kalau misalkan dia bernilai true atau benar, maka dia itu kan naik dari kecil ke besar. Kalau salah dia akan melakukan pengurutannya secara menurun gitu. Kenapa saya menggunakan quicksort di dalam tema ini dan dalam kode program saya? Karena dari alasannya itu dari kecepatan dan efisiensinya dalam menangani kumpulan data yang besar. Nah, quicksort adalah salah satu algoritma pengurutan yang sangat cepat dalam kasus rata-rata, terutama untuk data-data yang penyimpanan itu butuh waktu besar. Nah, jadi ini tuh cocok untuk aplikasi yang membutuhkan pengurutan cepat kayak toko kue. Yang kayak misalkan kan pasti toko kue menerima pesanannya itu kayak banyak. Nah, jadi kayak dia tuh harus pengurutannya dengan cepat dan untuk mengelola inventaris dan pengirimannya juga secara efisien. Selanjutnya, saya di sini ada juga jam search atau kayak menu untuk mencari pesanan orang. Nah, di sini saya menggunakan dua, yaitu dari ID pesanan sama nama pelanggan. Nah, jadi function search pesanan ini digunakan untuk mencari pesanan dalam toko kue berdasarkan ID pesanan atau nama pelanggan. Nah, fungsi ini meminta pengguna untuk memilih opsi pencarian, kemudian melakukan sorting terlebih dahulu. Jadi kayak dia tuh sebelum kita mencari tuh kita harus nyorting dulu supaya sesuai. Kayak kalau saya tadi sortingnya itu pakai nama kue sama jenis kue. Nah, jadi dari situlah kita nge-sortingnya dulu baru bisa ke bagian pencarian ini. Nah, pencarian ini ada sorting pesanan itu kan untuk tadi. Terus ada pesanan list sama dengan get pesanan list ini digunakan untuk mendapatkan daftar pesanan yang sudah diurutkan berdasarkan ID yang tadi digunakan dalam pencarian. Nah, jadi kan kita di sini mencari berdasarkan ID misalkan. Nah, kita input ID-nya pesan diminta, kemudian fungsinya dari jam search itu untuk mencari ID yang ada dalam pesanan. Nah, jika pengguna memilih untuk mencari berdasarkan nama pelanggan, maka input nama pelanggannya, baru function dari jam search itu bakal nyari di nama pelanggan di dalam pesanan list. Selanjutnya saya di sini pakai metode jam search. Nah, itu adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen yang di dalam daftar yang kita sudah urutkan pakai sorting atau pakai quicksort tadi.
Kenapa saya di sini pakai metode jump search untuk tema toko kue ini? Karena sama seperti pakai Quickshot tadi, dia kecepatannya dalam untuk mencarinya itu lebih efisien di dalam daftar yang sudah kita urutkan. Jadi kayak dia tuh lebih cepat aja pakai jump search. Kayak ini tuh bisa mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan pesanan tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi pencarian di dalam aplikasi kue. Selanjutnya saya ke data dan menu utama. Jadi ini tuh menu utamanya. Di sini kan udah dapat lihat kalau ini kayak fungsinya dari operasi pesanan. Nah, di sini tuh ada tampilan gini. Nah, dari sistem pemesanan kue ini apa aja operasi yang bisa saya lakukan. Kayak misalkan ini dari 1 ke 7, kayak dari 1 tuh tambah pesanan, lihat pesanan, pembaruan, hapus pesanan, sorting, cari pesanan dan keluar. Terus yang ini ada operasi dengan input pilihan. Di sini kita masukkan deh operasi apa yang pengen kita lakukan. Lalu di sini ada pilihan pertama. Nah, pilihan pertama ini digunakan untuk kayak kita mau membuat suatu pesanan baru gitu. Nah, di sini dia juga memungkinkan pengguna untuk membuat pesanan kue baru dengan memasukkan informasi yang diperlukan dan kemudian akan memproses dari data-data tersebut. Selanjutnya ada di pilihan kedua. Nah, pilihan kedua ini dia ada hubungannya sama pretty table. Kenapa? Karena di sini tuh untuk menampilkan kayak menu-menu yang udah kita buat dari yang misalkan kan kita punya record data nih, juga ditampilkan sama yang sebelumnya kita buat di pilihan pertama. Makanya di sini ada berhubungan sama pretty table, supaya nanti tampilannya itu bakal lebih rapi dan lebih bagus untuk digunakan oleh para penggunanya gitu. Selanjutnya di operasi ketiga atau pilihan ketiga ini digunakan untuk update atau untuk mengupdate kue pesanan yang baru. Jadi tuh bisa milih yang mana dari satu tampilan ini kan dari 1 sampai ke 8 nih, yang mana yang mau diperbarui. Nah, setelah diperbarui nanti bakal tampil lagi dengan tampilan pakai pretty table juga, supaya lebih bagus dengan sudah pembaruannya itu. Lalu di pilihan keempat ini adalah menu untuk kita menghapus kuenya. Nah, di sini juga dimasukkan pakai hapus di awal, akhir sama tengah, supaya lebih maksudnya di sini pakai hapus di awal, di akhir dan di tengah juga. Terus nanti bakal ditampilin, dan ya udah, ini sesuai sama yang dihapus nanti bakal ditampilin lagi dengan urutan yang benar, kayak seperti yang saya jelaskan di bagian delete atau dihapus pesanan itu. Lalu di pilihan kelima ini kita bisa melakukan sorting. Nah, di pilihan inilah kita bisa menggunakan function yang sorting pesanan sebelumnya tadi. Nah, di sini kita gunakan. Jadi kan kita yang kita bisa sorting itu cuma 2, nama kue sama jenis kue. Terus pilihannya jenis sortingnya itu bisa ascending sama descending, kita pilihnya di sini. Terus nanti terakhir juga akan ditampilkan dengan pretty table. Nah, di pilihan ke-6 ini itu untuk mencari pesanan. Nah, kenapa di sini cuma self pesanan? Karena ini cuma buat manggil function yang searching pesanan sebelumnya yang sudah saya jelaskan juga. Jadi di sini tinggal dipanggil aja. Terus di pilihan ke-7 ini untuk keluar sih. Kalau kita sudah mau selesai, pengguna ini sudah mau selesai sama programnya ini, bakal muncul terima kasih telah berbelanja. Kalau misalkan enggak benar ya, dia bakal pilihan Anda tidak valid. Misalkan dia pilih pilihan 8, itu bakal muncul pilihan tidak valid dan bakal munculkan menu utama tadi. Nah, ini adalah cara untuk kayak masuk menu utama atau pemanggilan menu utama. Selanjutnya di sini juga ada record datanya, saya pakai 3. Terus operasi pesanan ini kayak total pesan pilihan yang 1 sampai 7 tadi. Nanti bakal terakhir akan ditampilkan dalam pretty table setelah kita kayak entah kita ada menghapus atau kita ada ngupdate atau kita sorting atau kita mencari, dia akan muncul di terakhir ini. Tuh. Selanjutnya saya akan memperlihatkan dari outputnya dari tiap kode itu di dalam VS Code dan operasinya. Nah, kita pilih tambah pesanan. Nah, kita lihat aja dulu ya. Tuh.
bakal terstruktur di ini tuh backup datanya. Kalau misalnya kita tambah gitu, tambah pesanan, nah jadi kita disuruh masukkan nama kue, misalkan nama kuenya pretzel. Nah jadi kita tulis jenisnya dalam kue part 3. Harga kuenya dia harus integer ya, kalau dia string dia nggak total, dia bakal error. Nanti harus terus toppingnya misalkan ice cream, ukuran kuenya kalau ini bisa string bisa integer, maksudnya bisa angka, bisa huruf, bisa aja 10 sana namanya Titi gitu, jalan jalan Sutomo misalkan. Beda aja kita tambah di awal akhir tengah, kita lihat tuh dia bakal selain lah. Terus kita misalkan kita mau perbaruin, dan kita perbaruin yang ID 4 aja ya, baru kita buat tadi, tapi di bagian jumlah pesanan 6. Nah itu bakal nampilin lagi berdasarkan ID, jadi kita tuh kayak tahu oh ini yang mau saya perbarui. Terus kita masukkan lagi 6, jumlah pesanannya misalkan 3. Nah misalnya kita cuma itu aja masukin, kita hapus aja 9, dia bakal keluar dan bakal masuk ke menu utama lagi, dan dia bakal tampilin dan bener kan udah diganti jadi 3. Terus misalkan kita mau hapus nih, itu kita ke sorting aja dulu ya, kita sorting nama kue, descending itu kan dari kecil ke besar, tuh benar kecil ke besar. Terus sorting lagi misalkan dari nama kue tapi dari descending, dari gede ke kecil, terus 5 jenis kuenya tuh. Terus sudah misalkan kita mau cari pesanan, cari pesanan ID 1, misalkan juga dari nama pelanggan kan ya Rizky tuh. Kalau kita mau hapus misalkan ada yang dioxide 1 tuh, tadi hapus yang di awal tadi karena kita pilih hapus di awal dengan ID 1. Sudah function code, nah dia bakal tampilin lagi sesuai dengan yang terakhir. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.